Halo semua, perkenalkan kami dari kelas Bahasa Indonesia 15, kelompok 3. Pada video kali ini, kami ingin mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah yang telah kelompok kami buat. Namun, sebelum memulai videonya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri dan juga rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Willy Wijaya dan keempat rekan saya bernama Nila Adistia Suci Ramadhani, Ramadina Ashuyan Putri, Arya Rahendra, serta Putri Almas Ika Afifah. Adapun judul dari karya tulis ilmiah kami adalah Penggunaan Bahasa Slang sebagai Bahasa Gaul oleh Remaja Milenial di Media Sosial Twitter. Selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. 1. Latar belakang. Perkembangan zaman akan mempengaruhi perkembangan pada bahasa. Ragam bahasa merupakan wujud dari berbagai corak bahasa yang ada di Indonesia, dan pada dasarnya, tiap-tiap penggunaan bahasa itu tersedia masing-masing bahasanya sendiri. Di zaman milenial saat ini, banyak sekali bahasa yang digunakan, terutama pada media sosial. Salah satu contoh media sosial terbesar dan banyak digunakan oleh para milenial adalah Twitter. Pada Twitter, seseorang dapat berbagi informasi dengan leluasa dan cepat, berpartisipasi dengan cara berkontribusi dan memberikan umpan balik pada sebuah postingan, serta memberikan komentar. Pada media sosial Twitter, seringkali dijumpai adanya singkatan-singkatan atau ungkapan-ungkapan tertentu yang digunakan untuk berkomunikasi. Singkatan atau ungkapan tersebut bisa disebut sebagai bahasa slang. Bahasa slang seringkali dijuluki sebagai bahasa gaul. Bahasa slang lebih banyak digunakan oleh para remaja. Bahasa slang ini memiliki kode rahasia di dalamnya yang membuat bahasa yang satu ini hanya bisa dimengerti oleh sebagian kelompok sosial atau lawan bicara yang sepaham saja. Walaupun ada sebagian orang yang masih bisa memahami sebagian kecil dari keseluruhan bahasa slang ini. Namun, tidak sedikit ditemukan penggunaan bahasa slang yang melanggar kaidah etika kebahasaan. Hampir semua bahasa slang merupakan bahasa yang tidak baku dan tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang mana penggunaannya hanya pantas dalam situasi informal. Selain itu, banyak juga bahasa slang yang menyimpang dari bahasa aslinya maupun tidak sesuai dengan makna kata yang sesungguhnya. Hal tersebut dikarenakan bahasa slang digunakan untuk mempersingkat kata, menarik perhatian, bercanda dengan lawan bicara, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami mengusulkan judul Penggunaan Bahasa Slang sebagai Bahasa Gaul oleh Remaja Milenial di Media Sosial Twitter. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah kelompok kami. Tujuannya ialah mengetahui penggunaan bahasa slang oleh remaja milenial di media sosial Twitter. Nantinya, kami harap pembaca yang telah membaca karya tulis ilmiah dari kelompok kami akan mengetahui tentang beberapa hal, yaitu yang pertama, mengetahui apa itu bahasa slang, yaitu pengertian dari bahasa slang itu sendiri. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis bahasa slang atau kategori-kategori yang ada di bahasa slang. Yang ketiga ini, mengetahui makna dari beberapa kata di bahasa slang, yang mana nantinya kami akan memberikan beberapa contoh bahasa slang dan maknanya dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, mengetahui bahasa slang apakah masih boleh digunakan oleh remaja atau kaum milenial pada saat ini. Oke, presentasi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan pada penelitian kelompok kami. Pada penelitian kelompok kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi. Pendekatan kualitatif ini lebih berfokus kepada deskripsi hasil dan pembahasan dari data yang telah didapatkan. Sementara untuk metode analisis isi, kami menggunakan metode ini untuk menganalisis data yang telah didapatkan dan membandingkan data tersebut dengan penelitian terdahulu sehingga mendapatkan hasil yang relevan. Sumber data yang digunakan pada penelitian kelompok kami adalah tweet di media sosial Twitter, terutama tweet yang dituliskan oleh remaja milenial. Pengumpulan dan pengambilan data dilakukan secara acak dengan cara screenshot atau tangkap layar. Kemudian untuk analisis data,
Data yang telah didapatkan kemudian diidentifikasi bentuk bahasa slangnya untuk mengetahui bentuk bahasa slang yang paling sering digunakan oleh remaja milenial. Setelah itu, data yang telah didapatkan kemudian diklasifikasi berdasarkan bentuk yang telah teridentifikasi. Setelah itu, kami juga mencari arti dan makna dari bahasa slang yang telah ditemukan lalu membandingkannya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mengetahui apakah bahasa slang tersebut sesuai dengan penulisan dan ejaan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil data dan pembahasan. Berdasarkan data yang diperoleh, kebanyakan bahasa slang yang tersebar dalam Twitter berupa singkatan dan akronim. Bahasa slang yang berupa singkatan merupakan bentuk pemendekan dari sebuah kata dan pengakalan huruf pertama dari setiap kata yang kemudian membentuk kata baru. Sementara itu, bahasa slang yang berupa akronim merupakan kata baru yang berasal dari pengambilan suku kata dari setiap kata dalam sebuah frasa. Selain itu, akronim juga dapat berupa plesetan dari sebuah kata menjadi kata baru yang terdengar lucu dan unik. Nah, ini merupakan beberapa contoh penggunaan bahasa slang pada media sosial Twitter. Nah, berdasarkan 5 contoh penggunaan bahasa slang tadi ditemukan bahasa slang yang berupa singkatan. Contohnya kata LOL, laugh out loud, yang memiliki makna tertawa terbahak-bahak. Untuk kata lainnya bisa teman-teman lihat dan baca sendiri. Kemudian ada bahasa slang yang juga berupa akronim. Contohnya pansos, memiliki bentuk asal panjat sosial. Maknanya ditujukan untuk seseorang yang mengambil kesempatan untuk menjadi terkenal. Contoh lainnya bisa teman-teman lihat dan baca sendiri. Nah, berdasarkan hasil analisis didapatkan pada tweet remaja milenial di media sosial Twitter, banyak terdapat penggunaan bahasa slang, baik berupa singkatan, akronim, maupun gabungan keduanya. Tweet yang mereka tuliskan tersebut tidak menimbulkan perselisihan, walaupun bahasa slang tersebut memiliki arti yang berbeda dengan penulisan aslinya. Seperti misalnya kata asap, yang bukan berarti sebuah uap maupun gas, melainkan as soon as possible, yang memiliki arti secepat mungkin. Justru terkesan aneh jika seseorang mengirimkan pesan maupun tweet menggunakan bahasa formal. Hal tersebut akan terkesan kaku dan tidak menarik. Meskipun penggunaan bahasa slang pada media sosial Twitter dianggap sebagai hal wajar, akan tetapi penggunaan bahasa slang tersebut tidak sesuai dengan KBBI dan EYD. Hal ini dikarenakan bahasa slang tidak terdapat dalam KBBI. Penulisannya juga tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Meskipun bahasa slang di media sosial Twitter tersebut tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, namun karena penggunaannya bukan pada tempat yang formal, dalam hal ini Twitter, maka pemakaian bahasa slang masih dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat. Akan tetapi, kita sebagai warga Indonesia tidak boleh melupakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa utama negara Indonesia, bahasa pemersatu bangsa. Kita tetap harus memperhatikan kaidah bahasa dalam berkomunikasi, terutama pada tempat tertentu yang lebih formal. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa bahasa slang merupakan bahasa tren yang tidak resmi dan banyak digunakan oleh anak usia remaja untuk berinteraksi secara lebih dekat, terutama di media sosial Twitter. Pemakaian bahasa slang dalam penelitian ini terdapat 2 jenis, yaitu bahasa slang yang berupa singkatan dan bahasa slang yang berupa akronim. Bahasa slang yang digunakan dapat mengalami perubahan di media sosial Twitter, tergantung dengan bahasa yang sedang tren di kalangan penggunanya. Makna kata dalam bahasa slang dapat berbeda, tergantung pada kalimat serta konteks kata yang dimaksud. Meskipun bahasa slang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan yang ada, penggunaan bahasa slang pada media sosial Twitter ini sangat diwajari oleh para kaum milenial. Hal tersebut dikarenakan Twitter bukanlah media formal yang penggunaannya harus menggunakan bahasa baku, namun menggunakan bahasa slang supaya lebih santai dan mudah akrab ketika berkomunikasi dengan orang lain.
Akan tetapi, akan lebih baik jika para kaum milenial tidak melupakan bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan tempat dan waktu yang tepat. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.